Halo, saya Matahari Baktinendia. Selamat datang di kelas Praktikum Sistem Basis Data. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar bersama mengenai store prosedur. Apa itu store prosedur? Bagaimana cara penggunaannya? Mari kita akan lihat bersama. Materi kita kali ini meliputi yang pertama, store prosedur. Yang kedua, keuntungan dan kelemahan dari store prosedur. Yang ketiga, implementasi dari store prosedur itu sendiri. Apa dan bagaimana semua itu? Mari kita lihat satu per satu. Sebelum kita memulai materi kita kali ini, ada beberapa yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kita harus membuat database dengan nama prac12 store prosedur 1. Lalu kita bisa import filenya prac12.sql. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan menggunakan MySQL dengan antarmuka PHP MyAdmin. Oke, ini tampilan PHP MyAdmin yang akan kita gunakan. Terlebih dahulu, kita bikin database-nya seperti ini. Kita bisa kasih nama prac12 store prosedur 1. Kita create database-nya, maka database akan terbentuk. Selanjutnya, kita bisa import file SQL yang kita gunakan, yaitu prac12.sql. Kita import dulu. Import. Kita pilih filenya. Kita import, kita pilih filenya. Oke. Kita pilih Go. Oke. Di sini kita punya 3 tabel. Yang pertama Office, Order, dan Penerbit. Untuk tabel Office, kita bisa lihat strukturnya. Kita bisa lihat isinya. Untuk tabel Order, kita bisa lihat strukturnya. Kita bisa lihat isinya. Lalu untuk tabel Penerbit, kita bisa lihat strukturnya. Kita bisa lihat isinya. Selanjutnya, untuk materi kita yang pertama, kita akan masuk ke dalam store prosedur. Store prosedur sendiri merupakan kumpulan instruksi-instruksi atau di sini bisa disebut dengan program untuk satu hal tertentu yang spesifik dan ditulis dalam bahasa SQL, Structured Query Language, disimpan dalam basis data, serta dapat dipanggil secara spesifik menggunakan suatu nama tertentu, dan bahkan dapat dipanggil dari suatu bahasa pemrograman. Jadi kita bisa menyimpulkan ada instruksi yang spesifik, ditulis dalam bahasa SQL, disimpan dalam basis data, dapat dipanggil menggunakan nama tertentu atau menggunakan suatu bahasa pemrograman. Ini untuk pengertian dari store prosedur. Lalu, store prosedur sendiri dapat dipanggil oleh trigger, store prosedur lain, dan aplikasi lain. Store prosedur juga bersifat rekursif. Beberapa DBMS mendukung store prosedur, misalnya seperti MySQL dan Oracle. Kalau kita perhatikan, ini merupakan ilustrasi bagaimana konsep store prosedur. Nah, di sini ada get, aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Dia bisa mengambil sesuatu
yang di sini dikatakan store prosedur dari dalam basis data. Di sini database-nya ada perintah tertentu yang bisa diakses dari perintah lain atau dari bahasa pemrograman lain. Ya, ini untuk konsep dari store prosedur. Selanjutnya, kita akan melihat keuntungan dan kelemahan dari store prosedur. Yang pertama, kita akan melihat keuntungan store prosedur. Store prosedur mengurangi overload pemrosesan SQL pada basis data. Lalu yang kedua, store prosedur memiliki kecepatan yang tinggi dalam pemrosesan SQL karena disimpan di dalam basis data dan langsung dijalankan di server. Store prosedur bersifat reusable, seperti layaknya fungsi atau prosedur dalam suatu bahasa pemrograman. Yang keempat, store prosedur bersifat write once and run everywhere. Sekali ditulis, store prosedur akan disimpan di server dan dipanggil dengan mudah serta memiliki sintak dasar tertentu. Yang terakhir, store prosedur digunakan dalam aspek keamanan database. Pada kasus tertentu, store prosedur menjembatani akses data terhadap suatu tabel di mana user tidak bisa melakukan select terhadap tabel. Permission select terhadap suatu tabel kadang tidak diperbolehkan, misalnya untuk data yang sensitif. Untuk menjembatani hal tersebut, cukup dibuatkan privilege execute, tidak perlu select terhadap user tersebut. Sehingga user hanya perlu menjalankan store prosedur untuk hal-hal tertentu saja, tidak perlu untuk select semua data. Itu dari sisi keamanan data. Selanjutnya, kita akan masuk ke kelemahan dari store prosedur. Store prosedur sendiri tidak memiliki version control, sehingga modifikasi terhadap satu store prosedur tidak ada historinya dan tidak bisa dikembalikan ke kondisi semula. Yang kedua, store prosedur hanya bisa diekspor atau di-backup dengan privilege administrator database. Tidak bisa dengan pengguna biasa. Yang ketiga, jika menggunakan banyak store prosedur, memori yang digunakan relatif besar. Yang keempat, sulit untuk mendebak store prosedur karena jarang ada editor yang memiliki fitur tersebut. Ini merupakan beberapa kelemahan dari store prosedur. Selanjutnya, kita akan masuk ke implementasi store prosedur. Untuk melakukan implementasi store prosedur, sintak yang digunakan create prosedur, nama prosedurnya, in atau out, parameter tertentu, tipe datanya, lalu dimulai dengan begin, perintah-perintah yang digunakan dalam store prosedurnya, dan diakhiri dengan end. Ini untuk sintak dasar dari store prosedur. Contohnya, misalnya seperti ini. Ketika kita ingin menggunakan store prosedur untuk menghitung gaji rata-rata. Delimiter, dolar-dolar, ini bawaannya, sudah bawaan. Lalu kita bikin prosedurnya. Create prosedur bernama avg cell. Lalu kita gunakan perintah out, avg cell, tipe datanya desimal. Beginnya kita isi dengan select avg dalam kurung cell into avg cell from salary. Kita tambahkan n. Yang terakhir kita gunakan delimiter penutupnya. Untuk pemanggilannya kita bisa menggunakan call avg min cell, kita gunakan out, lalu select add out. Ini untuk model pemanggilan store prosedurnya.
Untuk menggunakan store prosedur menggunakan antarmuka PHP My Admin, kita bisa menggunakannya melalui menu rutin. Kita bisa klik menu rutin, lalu kita tambahkan rutinnya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita klik di database-nya, kita bisa klik rutin, lalu kita tambahkan add rutinnya. Maka di sini akan muncul routine name, prosedur, parameternya, nanti yang kita isi, tipe datanya, panjangnya, optionnya. Nah, bagian begin di sini dimulai dari definition. Setelah kita nuliskan di definition-nya ini, kita bisa klik go untuk menambahkan satu prosedur tersebut. Oke. Selanjutnya, di sini ada beberapa parameter yang digunakan dalam store prosedur. Yang pertama, parameter in adalah default mode. Semua parameter yang dibuat dengan parameter bertipe in akan bersifat by value. Apa yang diubah dalam fungsi tidak akan mengubah data di luar fungsi. Ingat, in itu by value. Sedangkan yang kedua, out, model parameter yang bersifat by reference. Apa yang diubah di dalam fungsi akan berubah juga di luar fungsi. Yang perlu diperhatikan adalah store prosedur tidak dapat mengakses initial value dari parameter out saat dijalankan pertama kali. In by value, out by reference. Lalu yang ketiga, penggabungannya in-out, model parameter gabungan. Lalu penggabungannya in-out, merupakan model parameter gabungan, bersifat by value dan by reference. Ini beberapa parameter yang bisa kita gunakan dalam store prosedur. Selanjutnya, kita akan menampilkan store prosedur. Sintaknya, show prosedur, status, like, pattern-nya, where, expression-nya. Misalnya, yang pertama, show prosedur status, atau show prosedur status where DB sama dengan DB mahasiswa. Akan menampilkan status prosedur dengan database mahasiswa. Lalu yang terakhir, show prosedur status where name, like, product. Dia akan menampilkan store prosedur yang berhubungan dengan name, like, product. Untuk menampilkan source code dari store prosedur dapat digunakan show create prosedur store prosedur name. Ini cara yang digunakan ketika kita nanti menggunakan command line atau terminal. Selanjutnya, untuk running dari store prosedur, ada dua cara. Yang pertama, menggunakan SQL. Jika kita menggunakan SQL, kita tinggal panggil store prosedurnya seperti ini. Untuk model pemanggilan yang lain, misalnya kita menggunakan antarmuka PHP My Admin, kita bisa tinggal klik execute pada nama prosedurnya. Ini untuk materi mengenai implementasi dari store prosedur. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam latihan, di mana kita akan mencoba mengimplementasikan store prosedur dalam sebuah database. Untuk pengimplementasiannya, kita akan menggunakan antarmuka PHP My Admin. Oke, ini untuk latihan kita kali ini. Di sini ada dua bagian. Yang pertama, latihan guided, kira-kira 45 menit dari sekarang. Lalu, yang kedua, ada latihan unguided, kira-kira dibutuhkan waktu 50 menit setelah latihan guided. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke latihan guided terlebih dahulu. Ini untuk soal latihan guided kita.
Yang pertama, kita import SQL-nya, kita import database yang kita punya tadi, kita sudah melakukannya. Kita sudah import database SQL kita yang ini. Selanjutnya, kita lihat pada basis data untuk tabel Office sebagai berikut. Ada kolom Office Code, City, Phone, Address Line 1, Address Line 2, State, Country, Postal Code, dan Territory. Kita amati untuk tabel Office kita. Kita lihat strukturnya. Oke, Office Code, City, Phone, Address Line 1, Address Line 2, State, Country, Postal Code, dan Territory. Nah, di sini buatlah store prosedur get office by country. Kita disuruh membuat store prosedur dengan nama get office by country, menggunakan parameter in bernama country value, menggunakan parameter in bernama country name dengan tipe data varchar sebanyak 255 untuk melihat semua kantor dari tabel Office berdasarkan negara yang diinputkan pada country name. Nah, untuk membuatnya, kita langsung masuk ke PHP MyAdmin saja. Oke, ini PHP MyAdmin yang kita gunakan. Untuk memulainya, kita bisa langsung masuk ke tab SQL. Oke, di sini kita akan buat terlebih dahulu store prosedurnya. Kita buat delimiternya, delimiter. Kalau kita tambahkan, kita buat satu prosedurnya, create. Kita buat store prosedurnya, create. Prosedur. Kita kasih nama get office by country. In, kita gunakan metode in. Country name. Varchar. .255. Ya, lalu kita mulai dengan begin. Select bintang from offices. Kondisinya where country sama dengan country name. Titik koma. Kita tambahin, kita buat n, slash, lalu kita gunakan tutup delimiternya. Delimiter, titik koma. Oke, seperti ini, lalu kita klik. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita klik go. Oke, store prosedur berhasil dibuat. Kita cek di bagian routine. Di sini sudah muncul satu store prosedur yang bernama get office by country. Untuk selanjutnya, panggil store prosedur get office by country yang telah dibuat tadi. Misalnya inputkan untuk negara USA. Oke, kita akan mencoba. Untuk menjalankannya, ada dua cara. Yang pertama, kita bisa gunakan perintah SQL. Kita masuk ke perintah SQL-nya, lalu kita panggil function-nya. Call, get, nama store prosedurnya, office by country. Tadi contohnya misalnya USA. Sekarang kita jalankan. Oke, dia akan muncul
daftar kantor ya, office-nya yang ada di negara USA. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa gunakan seperti ini. Routine, execute, kita masukkan di sini value-nya, USA. Go, hasil yang ditampilkan sama. Sekarang kita lihat datanya terlebih dahulu. Kita gunakan misalnya untuk di kantor France. Oke, kita coba jalankan. Store prosedurnya, rutin, execute. Misalnya kita kasih French. Kita go. Oke, dia akan menampilkan get office by country dengan country-nya, name-nya France. Oke. Selanjutnya, kita lihat soal berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya, lihat tabel order sebagai berikut. Nah, tabel order punya order number, order date, required date, ship date, status, comment, dan customer number. Kita lihat dulu tabel ordernya. Oke, kita lihat dulu tabel ordernya. Order. Kita cek strukturnya. Number, date, required date, shipment date, status, comment, customer number. Oke, sama. Lalu selanjutnya, buat store prosedur, count order by status, menggunakan parameter in dan parameter out untuk mendapatkan data jumlah order dari tabel order berdasarkan status ordernya. Parameternya ada dua, untuk in, order status, varchar 25, dan untuk out, total integer. Petunjuknya, hasil jumlah order status harus disimpan ke dalam variabel total untuk dikeluarkan di parameter out. Nah, jadi kita di sini akan menggunakan dua parameter store prosedur, yaitu in dan out. Untuk in, kita menggunakan order status, dan untuk out, kita menggunakan total. Oke, sekarang kita buat. Oke, kita masuk ke PHP MyAdmin kita, di bagian store prosedur. Sekarang, kita akan mencoba membuatnya menggunakan routine. Routine, kita cek add routine. Routine name-nya, kita kasih nama sesuai dengan store prosedur yang akan kita buat. Kita kasih nama count order by status. Tipenya tetap prosedur karena kita akan bikin store prosedur, bukan function. Lalu di sini kita gunakan parameter. Yang pertama, kita gunakan parameter in. Kita isi name-nya order status. Kita kasih type-nya adalah varchar. Length-nya adalah 25. Sedangkan untuk parameter yang kedua, kita bisa add. Kita gunakan yang out. Name-nya kita kasih nama total. Lalu type-nya kita kasih in. Length-nya kita kosongi. Nah, di bagian definition ini kita tambahkan begin dan end-nya. Kita mulai dengan begin dan end. Oke, lalu di sini tempat kita menulis store prosedurnya. Kita gunakan select, count. Apa yang akan di-count? Kita gunakan select, count. Yang akan di-count adalah order number. Lalu hasil jumlah order status harus disimpan ke dalam variabel total. Kita masukkan dia dalam total. Kita gunakan perintah into total. Dari mana? Dari tabel order. From order, kondisinya where status sama dengan order status. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah,
kita bisa klik Go. Oke, store prosedur langsung terbuat. Selanjutnya, panggil store prosedur yang telah dibuat dan inputkan parameter shape dan gunakan add total untuk parameter out-nya. Setelah itu, ambil variabel total tersebut menggunakan select. Nah, hasilnya akan didapat seperti ini. Add total 303. Misalnya seperti itu. Oke, sekarang kita akan mencobanya. Oke, kita kembali ke php-my-admin kita klik SQL-nya, kita panggil store prosedurnya, kita gunakan call count order by status. Nah, statusnya kita gunakan in out-nya, kita gunakan yang kedua, ship add total titik koma. Nah, lalu kita masukkan, lalu kita select totalnya, select add total. Oke, sekarang kita coba jalankan. Hasilnya total add 303. Sama hasilnya. Selanjutnya, buat store prosedur set counter dengan menggunakan parameter in out untuk menampilkan counter yang terus bertambah dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Fungsi ini membutuhkan dua parameter, yaitu count integer 4 berjenis in out dan int integer 4 berjenis in. Count digunakan untuk mendapatkan data hasil pertambahan counter, sedangkan int digunakan untuk bertambahnya counter. Nah, sekarang kita mencoba membuat store prosedur baru dengan menggunakan parameter in dan out. Oke, kita kembali ke php-my-admin kita. Kita buat store prosedur baru. Add routine. Nah, kita kasih nama set counter. Oke, set counter. Lalu di sini kita gunakan yang pertama in out. Name-nya count. Type-nya integer. Length-nya 4. Sedangkan yang kedua kita gunakan in. Direction parameter in. Name-nya int, int. Type-nya integer, kita kasih length 4 juga. Nah, di sini bagian definition-nya kita gunakan begin, end. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita tambahkan set count sama dengan count plus int. Oke, setelah itu kita go. Store prosedur berhasil dibuat. Selanjutnya, gunakan store prosedur tersebut. Pertama, set a counter sama dengan 1, kemudian increment dengan nilai tertentu, 1, 1, dan 5. Sehingga total nilai counter sama dengan 8. Tampilkan nilai counter dengan menggunakan perintah select. Nah, karena banyak parameter yang akan digunakan, lebih baik pemanggilannya kita menggunakan SQL syntax. Oke, kita masuk ke php-my-admin kita, lalu kita masuk ke syntax SQL kita panggil set add counter sama dengan 1. Kita set counternya terlebih dahulu, lalu kita panggil call set counter, kita panggil store prosedurnya counter, kita kasih nama counter, koma 1. Di koma, nah. Lalu kita coba
tambahkan yang sama. Ini dengan 1 juga. Lalu yang terakhir dengan set counter 5. Oke. Lalu sekarang kita coba panggil counternya. Select add counter. Oke. Titik koma. Sekarang kita coba jalankan apakah 1 ditambah 1, 2, tambah 1 lagi 3, tambah 5. Berarti hasilnya 8. Sekarang kita coba jalankan. Oke, count-nya dia berhasil menampilkan 8. Di sini dia nge-set counter sebagai 1, lalu counternya kita tambahkan 1 tambah 1, 2. Di sini 2 ditambah 1, 3. Ya kan? 3 ditambah 5, kita tampilkan hasilnya berupa 8. Selanjutnya, silakan mengerjakan latihan unguided kurang lebih selama 50 menit. Seperti biasa, tuliskan jawabannya di forum tanya jawab. Seperti biasa, untuk yang mengerjakan lebih cepat akan mendapatkan poin. Oke, soal yang pertama, lihat tabel penerbit pada database. Tabelnya seperti ini, kolomnya kode penerbit, type-nya char4, nama penerbit varchar 150, kota penerbit varchar 100, email penerbit varchar 200, website penerbit varchar 200, telepon penerbit varchar 20. Buat tabel di atas dan tuliskan SQL-nya. Lalu, yang kedua, buatlah store prosedur untuk menambah data penerbit dengan nama tambah penerbit. Parameternya, input semua field pada tabel penerbit. Oke, misalnya di sini untuk store prosedur tambah penerbit, ketika kita jalankan, misalnya kode penerbitnya di sini B1. Nama penerbitnya misalnya Bentar Budaya. Kotanya Yogyakarta. Email penerbitnya misalnya bentarbudaya.com. Websitenya misalnya bentarbudaya.com. www seperti ini. Lalu nomor teleponnya 0274 303030. Misalnya seperti itu. Lalu kita go. Oke. Di sini akan muncul seperti ini. Your query has been executed successfully. 0 row affected by the last statement inside the procedure. Sekarang kita lihat di tabel penerbitnya. Ketika kita browse, maka B1 Bentar Budaya sudah masuk ke dalam tabel. Lalu soal yang ketiga, buatlah store prosedur untuk menghitung jumlah kota penerbit yang sama. Dengan nama, hitung jumlah kota. Parameternya adalah inputnya nama kota, outputnya adalah jumlah kota. Oke, untuk store prosedur hitung jumlah kota, ketika kita eksekusi, misalnya kita masukkan tadi Jakarta, seperti ini, kita jalankan go, totalnya ada 2. Lalu misalnya kita lihat di sini, misalnya Yogyakarta, oke. Dia totalnya ada 3. Sekarang kita bandingkan dengan tabelnya. Di Yogyakarta itu ada 3. 1, 2, 3. Oh benar, Jakarta ada 2, 1, 2. Oke, benar. Itu untuk yang store prosedur hitung jumlah kota. Nah, lalu yang keempat, buatlah store prosedur untuk menghapus data penerbit dengan nama hapus penerbit. Parameter inputnya adalah email penerbit. Untuk store prosedur hapus penerbit, ketika dijalankan,
dia akan meminta email dari data penerbitnya. Kita cek dulu. Misalnya kita mau menghapus email yang lonatar@cetak.com. Kita masukkan misalnya lonatar@cetak.com. Kita jalankan query-nya. Oke, sekarang kita coba cek datanya. Maka penerbit tadi yang lontar sekarang sudah dihapus dari dalam daftar. Nah, untuk 4 soal latihan unguided ini, silakan dikerjakan. Seperti biasa, silakan tuliskan jawaban Anda di forum tanya jawab, disertai SQL dan screenshot-nya. Oke, sekian materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan, seperti biasa, silakan gunakan forum tanya jawab atau gunakan kolom komentar yang tersedia. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Sekian, terima kasih.